Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Yosifat Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat Inovasi, absensi adalah hal yang sangat penting dilakukan di dalam lingkungan sekolah maupun perkantoran untuk menjaga keberlangsungan dan keaktifan siswa atau anggota demi menjaga fungsi mereka dalam kemajuan bersama. Absensi biasanya dilakukan dengan media kertas dan pena. Namun cara ini memiliki resiko, yaitu keterlibatan kontak tangan sehingga mempermudah penyebaran virus. Saat ini umumnya perkantoran sudah banyak menggunakan fingerprint. Namun fingerprint yang biasanya hanya berfungsi untuk merekam kehadiran. Nah, di podcast kita kali ini kita akan bahas satu buah inovasi yang tidak hanya berfungsi untuk absensi, tapi ada fungsi lainnya juga. Saat ini telah hadir di studio podcast kita seorang siswa inovatif, adik kita dari SMK Negeri 2 Palembang, yaitu Rian Firmansyah Sihombing. Nah, langsung saja kita sapa. Halo adik Rian. Halo Ibu. Oke, selamat datang ya di podcast kita. Apa kabarnya? Kabar sangat baik dari. Oke, baik, sangat baik ya. Meskipun pandemi, semangat untuk tetap belajar tetap ada ya. Iya, semangat belajar. Oke, baik. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa memang inovasinya ini berhubungan dengan absensi. Iya. Nah, bisa diceritakan kepada sahabat inovasinya ini seperti apa? Namanya apa? Oke, kami memiliki inovasi yang kami sebut dengan panggilan BIMA, yaitu singkatan dari Body Intelligence Measuring and Attendance. Yaitu BIMA ini sebuah alat absensi yang bersifat touchless dan memiliki beberapa fitur seperti pengukuran suhu tubuh, berat badan, tinggi badan, dan juga keterangan obesitas. Oke, baik. Nah, inovasi ini munculnya karena apa? Ya, apa yang melatar belakangnya dan siapa yang inisiasinya untuk adanya inovasi ini? Jadi inovasi ini dilatar belakangi dari virus corona. Jadi banyak sekali alat absensi yang menyebar dari banyak sekali alat absensi yang digunakan itu dapat memperluas virus corona gara-gara ada kontak tangan gitu. Nah, kemudian kami berinovasi untuk menciptakan alat absensi yang bersifat touchless. Yaitu jadi kami mendapatkan alat absensi yaitu yang menggunakan RFID yang kami sebut dari BIMA tadi. Jadi memang berlatar belakang dari situasi kita pada saat ini ya. Pandemi COVID-19 ini ya. Oke, jadi kepikiran untuk bagaimana caranya absensi itu tidak lagi dilakukan secara manual ya. Karena beresiko penyebaran virus COVID-19. Oke, baik. Nah, inovasi ini tujuannya untuk apa? Inovasi ini bertujuan untuk pertama itu sebagai penghambat dari penyebaran virus corona gitu, karena alat absensinya yang bersifat touchless, dan juga bisa digunakan untuk medical check up dan juga untuk absensi lagi gitu. Oke, jadi ini juga nggak hanya ini ya fingerprint ya, juga sebagai medical check up. Medical check up-nya fitur-fitur lain ya? Iya, fitur-fitur lain yang menyokong untuk medical check up-nya itu. Oke, baik. Nah, fitur-fitur lainnya itu apa saja? Seperti berat badan, tinggi badan, keterangan obesitas, dan juga keterangan suhu badan. Dari suhu badan, ya. Jadi dilengkapi dengan 4 fitur itu ya? Iya. Oke, baik. Nah, sebelum kita berbicara bagaimana cara kerja inovasinya, inovasi ini apakah adik Rian sendiri atau bersama tim? Bersama tim. Bersama tim. Iya. Jadi ada berapa orang? Ada 3 orang. 3 orang. Perannya seperti apa? Ada sebagai Adnan Al-Fatah sebagai programmer, dan juga
Rizal Wirapambudi itu sebagai dokumentasi dan support programmer, dan saya sendiri itu sebagai mekanik dari pembuatan alat. Oke. Jadi memang Rian bersama teman-teman ya? Iya. Dengan sama fungsinya masing-masing dan Iya. keahliannya masing-masing gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini inovasinya cara kerjanya seperti apa? Bisa diceritakan kepada sahabat inovasi? Nah, itu cara kerjanya itu seperti pada saat kita men-scan kartu RFID ke sensor RFID, maka kalkulasi kartu itu akan menghidupkan berat badan, tinggi badan, dan juga suhu tubuh. Kemudian itu data-data tersebut akan ditampilkan di LCD, dan LCD akan menampilkan seperti nama, jam, dan berat badan, suhu badan, tinggi badan, dan juga keterangan obesitas. Itu. Oke, jadi apakah dengan cukup menempelkan kartu saja atau ada langkah lainnya? Oh, ada langkah lainnya. Sebelum menempelkan kartu itu kita harus berdiri tegap di timbangan, karena timbangan dan juga tinggi badan itu sejajar. Itu, jadi kita harus tinggi tegap agar sensor itu mendeteksi dengan sempurna, gitu. Oke, jadi memang alat ini terdiri dari memang alat mesin fingerprintnya yang ada LCD-nya gitu ya, ada timbangannya, ada juga pengukur tinggi badannya. Ya. Oke, jadi memang ada fitur-fitur tambahan tadi ya. Iya. Oke, baik. Nah, tadi dibilang artinya media ini tidak menggunakan muka, tidak menggunakan jari ya, iya. jari ya, karena kan seperti yang kita tahu fingerprint itu kita menyentuhkan jari atau muka ya. Tapi ini medianya ID card. ID card, kartu. ID card itu apa saja? Semua kartu yang memiliki chip di dalamnya, gitu. Itu bisa digunakan untuk penggunaan alat BIMA. Oke, jadi nggak setahu saya yang ada chip itu KTP ya. Ya, KTP, KTP, SIM. Jadi kartu lain pun yang punya chip itu bisa digunakan. Iya. Nah, artinya sebelum mereka mengukur suhu tubuhnya atau absensi gitu ya menggunakan alat ini, artinya kita ada proses perekaman chip itu dulu ya? Iya, ada proses perekaman juga dan juga program di dalamnya. Oke, jadi pengguna merekamkan chipnya, terserah mereka mau pakai KTP boleh gitu ya, SIM boleh ya, gitu ya. Jadi memang semua kartu bisa. Bisa. Nah, oke. Nah, jadi ini ada timbangan ya? Ada. Ada timbangannya. Timbangan itu menggunakan timbangan digital. Iya. Ini menggunakan timbangan digital. Yang kami buat sendiri. Oh, itu timbangan digitalnya yang dibuat sendiri? Iya. Oke, baik. Jadi memang tidak menggunakan timbangan digital yang sudah ada ya di pasaran tidak menggunakan itu. Oke, jadi sahabat inovasi ini sangat kreatif sekali ya adik kita Rian bersama tim ini ya. Jadi dia tidak menggunakan media yang ada, tapi justru dia membuat sendiri fitur-fiturnya itu. Nah, ini tunggu hal yang membanggakan ya, seorang siswa bisa kreatif ya. Oke, baik. Nah, dalam penciptaan inovasi ini ya, apakah adik Rian bersama tim menemui kesulitan? Ya, kami menemui kesulitan pada saat pembuatan timbangan digitalnya itu. Karena baru pertama kali kami membuat timbangan digital itu, jadi kami mengalami kesulitan di situ pada saat kalibrasi, yaitu pengukuran timbangan yang asli. Jadi pada timbangan yang seharusnya itu kurang akurat. Jadi pada saat kami melakukan troubleshooting, kami berhasil untuk mengakurasikannya. Akurat ya, sangat akurat. Iya. Oke, semuanya akurat. Yang suhu tubuh akurat gitu. Suhu tubuh akurat. Oh, kalau tinggi badan akurat dan juga timbangannya akurat. Oke, jadi memang di antara fitur-fitur itu yang paling sulit adalah timbangan. Iya, timbangan digital. Kenapa nggak pakai timbangan yang ada? Kami ingin semua alat yang di BIMA itu hasil jeripah kami semua dari nol gitu pembuatannya. Oke, jadi memang semuanya ide sendiri ya, berinovasi sendiri ya, tanpa menggunakan
media yang sudah ada ya. Iya. Oke, baik. Nah, tadi sudah diceritakan bagaimana cara kerjanya ya. Nah, tentunya inovasi ini apakah masih punya kekurangan dan apa rencana ke depannya? Jadi inovasi ini memiliki kekurangan, yaitu bisa saja orang lain untuk mengabsenkan diri kita sendiri gitu. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu kami ingin mengembangkan facecam. Jadi hanya orang tersebut yang bisa mengabsen untuk dirinya sendiri gitu, nggak bisa sama orang lain, itu bakal ketahuan. Oke, jadi memang kelemahannya ya betul ya, karena kalau ID card itu bisa dititipin sama temennya dan ini bisa menimbulkan kecurangan ya. Iya. Oke, jadi untuk mengatasi itu kedepannya akan dibuat facecam, aplikasi facecam sehingga tidak ada lagi kecurangan itu ya. Oke, baik. Nah, Rian, ya sepertinya perbincangan kita harus kita akhiri karena keterbatasan waktu ya. Nah, tentunya Rian memiliki harapan tersendiri untuk inovasi ini. Ya, saya memiliki harapan tersendiri kalau inovasi ini bisa digunakan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia gitu, untuk portabilitas dari absensi gitu, dan juga mungkin untuk puskesmas itu sebagai medical check up-nya gitu. Oke, baik, sungguh mulia sekali cita-citanya ya Rian ya. Iya, semoga apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Oke, baik. Nah, tentunya pesan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah sehingga dapat memotivasi mereka sehingga bisa berinovasi seperti Rian, dan tentunya kepada tim-timnya. Silakan. Pertama, saya berterima kasih pada pembina saya, Pak Kemasatin, dan juga tim-tim saya dan guru-guru yang sudah mensupport tim saya, dan kepala sekolah Pak Rafli untuk mensupport dari pembuatan alat ini. Walaupun terdapat masalah di depan kita yaitu virus corona, bukan berarti kita harus duduk diam gitu untuk menikmati dari virus corona, tetapi kita harus berpikir yang ulet, yaitu untuk membuat inovasi-inovasi dari setiap masalah yang ada di dunia ini gitu. Jadi nggak ada kata yang tidak mungkin. Oke, baik. Terima kasih Rian udah hadir di acara kita, dan tentunya sama-sama ditunggu inovasi-inovasi lainnya ya, dan tetap terus berinovasi. Oke, baik sahabat inovasi, itulah perbincangan kita bersama narasumber kita hari ini, seorang siswa inovatif, dan tentunya ini sangat menginspirasi bagi kita semua, dan tentunya ini amat bermanfaat ya. Nah, sahabat inovasi, teruslah berinovasi karena kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.